Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuha Sila Utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan fisik dari mata kuliah ekonomi. Lingkungan fisik dan analisis risiko. Review dari lingkungan fisik, ada pendahuluan dan faktor yang mempengaruhi lingkungan fisik. Untuk analisis risiko, hazard, pengertian risiko, dan manajemen risiko, identifikasi analisis risiko. Dari lingkungan fisik, pendahuluannya, pada dasarnya manusia memiliki keterbatasan pada kemampuan dirinya. Keterbatasan itu yang membuat manusia beruntung pada faktor-faktor lain di luar batas kontrolnya dalam bekerja. Padahal keterbatasan manusia itulah yang sering menjadi faktor penentu terjadinya musibah pada sistem kerja, kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyemaran lingkungan, dan timbulnya penyakit akibat kerja. Lingkungan kerja adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hasil kerja manusia. Lingkungan kerja yang tidak baik akan menimbulkan gangguan terhadap suasana kerja dan bahkan berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Pemahaman yang baik dalam lingkungan kerja yang optimal diharapkan akan meningkatkan kenyamanan dan meminimalisir gangguan yang dapat diterima seorang pekerja dalam pekerjaannya. Beberapa hal yang mempengaruhi lingkungan kerja fisik: temperatur, sirkulasi udara, kelembapan, cahaya, getaran, kebisingan, warna, ketinggian, dan gravitasi. Untuk temperatur, menurut studi yang dilakukan, untuk berbagai tingkat temperatur yang akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. Untuk 90 derajat Celcius, temperatur dapat ditahan sekitar 1 jam, tapi jauh di atas kemampuan fisik dan mental. Untuk temperatur 30, aktivitas mental dan daya tangkap mulai menurun, cenderung untuk membuat kesalahan dalam pekerjaan, timbul kelelahan fisik. Untuk temperatur 24, kondisi kerja umum, optimum, dan 10 derajat Celcius, kelakuan fisik yang ekstrim mulai muncul. Temperatur. Dari suatu penyelidikan pula dapat diperoleh bahwa produktivitas kerja manusia akan mencapai tingkat yang paling tinggi pada suhu 27 derajat Celcius. Cara untuk mengendalikan suhu agar tetap konstan: pengendalian suplai darah kepada dan dari kulit. Jika kulit kedinginan, darah akan membawa panas dalam badan dan suhu ke kulit, sedangkan darah yang dingin dari kulit akan tertarik ke bagian dalam badan. Untuk mengendalikan suhu dan jalan beringat, jika kulit kepanasan, darah dari bagian dalam akan makin banyak mengalir ke bagian kulit dan keringat akan mengalir keluar melalui kulit. Nomor 3, meningkatkan produksi panas. Sirkulasi udara. Dalam industri besar seperti pabrik, udara yang kita hirup akan terkontaminasi dengan abu atau debu atau kontaminan lain. Kontaminan tersebut diakibatkan oleh proses produksi dan panas, seperti dalam tempat-tempat solder, pengelasan pada industri elektronik. Untuk karena itu, dalam bekerja diperlukan sirkulasi udara yang baik untuk suatu kontaminan sampai batas yang tidak membahayakan bagi keselamatan dan kesejahteraan kerja. Kelembapan. Semakin tinggi dan lembab lingkungan kerja, maka akan semakin banyak juga oksigen yang diperlukan untuk metabolisme dan akan semakin cepat peredaran darah dalam tubuh kita, sehingga denyut jantung akan semakin cepat. Ini berakibat pengurangan energi yang sangat besar pada tubuh manusia sehingga bekerja akan cepat lelah. Cahaya. Pencahayaan sangat mempengaruhi kemampuan manusia untuk melihat objek sangat jelas, cepat, tanpa menimbulkan kesalahan. Pencahayaan yang suram mengakibatkan mata bekerja cepat lelah karena mata berusaha untuk melihat, di mana lelah mata mengakibatkan kelelahan mental. Lebih jauh dari keadaan tersebut bisa menimbulkan rusak mata karena bisa menyilaukan.
Getaran, gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangan. Getaran terjadi saat mesin atau alat dijalankan dengan motor sehingga pengaruh bersifat mekanis. Alat untuk mengukur getaran dinamakan vibrasimeter. Gangguan yang disebabkan getaran memengaruhi konsentrasi pekerja, mempercepat datangnya kelelahan, dan dapat menimbulkan beberapa penyakit, gangguan mata, saraf, dan peredaran. Kebisingan, bunyi yang tidak dihendaki yang dihasilkan oleh suatu objek dari luar maupun di dalam sistem kerja. Ada 3 aspek yang menentukan kualitas atau suatu bunyi yang bisa menentukan tingkat gangguan: lama bunyi, intensitas bunyi, dan frekuensi bunyi. Ketinggian, bekerja dalam ketinggian memiliki beberapa efek yang dapat mempengaruhi kinerja dari operator. Efek dalam transfer oksigen itu bernafas, efek kardiovaskular itu efek dalam proses blood oksigen, efek psikologi dan suplai oksigen ke otot. Dan gravitasi, di mana tempat kita berada selama masih berada di bumi masih memiliki efek dari gravitasi, di mana gaya gravitasi merupakan gaya menuju pusat bumi, dan bagaimana kita jika bekerja di suatu tempat yang tidak ada gravitasi bumi. Berikut merupakan efek tidak adanya gravitasi yang berpengaruh pada manusia: penurunan kemampuan motorik, dan lebih lambat dalam melakukan pekerjaan dibandingkan di bumi. Mungkin itu aja penyampaian saya dari materi tentang lingkungan fisik. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.